Halo teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutra dan Secipik. Kita mau berbicara tentang suatu kondisi gangguan yang teman-teman pasti sudah banyak yang memahaminya, yaitu depresi. Nah, menarik emang kalau bicara depresi karena sekarang ini banyak orang sering mengaku stres, sering mengaku dirinya mengalami depresi, tetapi mungkin belum memenuhi kriteria depresi. Dan kalau kita berbicara di dalam praktek, depresi itu sering berkaitan dengan masalah gangguan kecemasan. Jadi banyak sekali pasien-pasien yang mengalami kecemasan itu sebenarnya akan mengarahkan dia kepada suatu kondisi depresi. Nah, ada perbedaan yang mendasar dari depresi dan kecemasan, ya. Sering kita sudah beberapa kali bicarakan, kalau cemas itu kan memang jelas adalah suatu kondisi yang kita tahu bahwa terdiri dari kekhawatiran, kemudian pikiran negatif yang berlebih atau overthinking. Sedangkan kalau depresi ini mungkin sedikit berbeda, teman-teman ya. Banyak di antara teman-teman mungkin mengatakan bahwa kalau saya mengalami depresi itu selalu apakah sedih? Nah, betul, banyak yang mengatakan bahwa depresi itu adalah kondisinya sedih gitu ya. Atau yang berkaitan dengan eh, perasaan. Nah, perasaan apa nih yang paling sering? Ya, kebanyakan memang perasaan yang putus asa. Dan ketika perasaan putus asa itu saling berkaitan satu sama lain dengan kondisi gangguan cemas, seringkali terjadi. Nah, jadi kalau dikaitkan dengan hal tersebut, beberapa kali saya pernah menjelaskan bahwa depresi dan gangguan cemas ini seringkali berkaitan ya satu sama lainnya. Dan tentunya ini menjadi salah satu faktor yang mungkin perlu diperhatikan oleh kita terkait dengan bagaimana kita bisa memperhatikan bahwa situasi seperti ini mungkin saja bisa terjadi di dalam keadaan kita sehari-hari. Nah, ingin saya coba share sedikit supaya teman-teman semakin memahami tentunya tentang apa perbedaan yang mendasar ya. Perbedaan yang mendasar itu adalah di sini ya, gejala cemas itu biasanya khawatir ya, takut, was-was, takut mati ya. Sedangkan kalau gejala depresi itu banyak kesedihan, perasaan putus asa, hilang harapan dan ingin mati. Jadi ini perbedaan yang saling berkaitan sama satu lainnya. Dan tentunya depresi ini sendiri perlu dipahami sebagai sesuatu kondisi yang berat ya, terutama jika berlangsung secara terus-menerus selama lebih dari 2 minggu. Ya, setelah lebih dari 2 minggu, teman-teman perlu menjelaskan tentang kondisi seperti ini supaya pasien memahami bahwa ini segera harus diobatin nih. Karena kalau lebih dari 2 minggu tidak ada perubahan, tentunya akan sangat dominan berpikir yang negatifnya akan terus-terusan ada problem gitu ya. Nah, kalau kita mengkaitkan depresi dengan apa sih sebenarnya yang bisa membantu dia adalah bagaimana keseimbangan otak itu akan menjadi salah satu peran penting ya, keseimbangan otak. Nah, bagaimana supaya seimbang? Nah, tentunya ada beberapa faktor yang penting yang harus diperhatikan, yaitu zat di dalam otak yang kita sebut neurotransmitter. Jadi, kalau teman-teman membayangkan sistem di saraf pusat kita ini tidak sesederhana seperti kabel ya, tapi banyak yang mengumpamakannya seperti kabel. Nah, tapi kalau dikaitkan dengan otak itu, komunikasi bagian otak satu dengan bagian otak lainnya, bagaimana dia bisa meminta otak itu untuk kemudian melakukan perbuatan seperti kayak tangan saya ini bergerak, mulut saya berbicara, saya menggunakan bahasa Indonesia, tidak menggunakan bahasa Inggris, itu adalah sebenarnya adalah kompleksitas dari sistem saraf otak yang sangat luar biasa. Jadi ini komputer yang super komputer lah ya, yang dibuat oleh Tuhan Yang Maha Esa gitu ya. Kita harus meyakini bahwa ini memang sangat luar biasa. Dan di dalam otak itu baru kita mulai belajar tentang apa saja zat-zat di dalam otak yang bisa membuat kita menjadi bahagia. Ya, banyak ya, bukan cuma serotonin. Ya, serotonin betul bisa menstabilkan mood, perasaan bahagia, menjadi lebih seimbang ya.
tapi juga ada endorfin yang memberikan rasa bahagia dari dalam diri kita, ya. Dan dia juga mengurangi nyeri. Makanya orang itu mengatakan kalau dia dilakukan akupunktur itu akan meningkatkan perasaan nyerinya. Itu menjadi berkurang, ya, meningkatkan perasaan endorfinnya menjadi jauh lebih stabil. Kemudian juga ada dopamin, perasaan puas dan termotivasi, serta oksitosin, cinta, dipercaya, ikatan. Ya, ini juga salah satu yang paling penting juga membuat kita menjadi lebih lebih baik lagi. Nah, tentunya pada teman-teman yang sedang mengalami kondisi depresi, kondisi ini juga sedang dalam kondisi yang tidak stabil. Ini yang menyebabkan banyak kondisi seperti gejala-gejala gangguan depresi ini harus diberikan pengobatan. Tujuannya adalah untuk membantu segera agar serotonin dan dopamin, sistem saraf pusat ini menjadi lebih baik. Yang kedua, teman-teman juga harus melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa meningkatkan endorfin. Misalnya, melakukan olahraga. Ya, memang nggak mudah buat pasien depresi biasanya, tapi dia mau nggak mau mesti melakukan itu. Karena kalau tidak, nanti akan berada pada situasi yang tidak nyaman terus-menerus. Dan ini tidak diharapkan tentunya pada kondisi orang yang mengalami depresi. Jadi tetap teman-teman harus belajar bagaimana meningkatkan kemampuan dari sistem saraf pusat teman-teman agar mau melakukan sesuatu. Kemudian setelah melakukan sesuatu itu, teman-teman bisa konsisten melakukannya supaya bisa mencegah terjadinya gejala depresi yang datang kembali. Jadi depresi itu bisa diobatin karena dia bersifat episodik, ya, biasanya tidak terus-terusan kecuali yang kita sebut namanya persistent depression atau dysthymia. Tapi kebanyakan dari eh, pasien yang mengalami depresi itu kebanyakan mereka akan bisa sembuh karena episodik, ya, sifatnya. Dan kalau bukan kasus-kasus yang bipolar, biasanya depresi yang unipolar itu lebih sederhana dan bisa membantu teman-teman mengenali dan bisa mencegah bahkan supaya jangan terjadi berlangsung berlarut-larut. Ya, pengobatan dengan obat biasanya mencukupi sampai 6 bulan, ya, kemudian bisa di tapering off, diturunkan pelan-pelan. Penggunaan obatnya juga sederhana, biasanya dengan menggunakan antidepresan, SSRI maupun SNRI atau golongan atipikal. Eh, Bisa juga dengan menggunakan tambahan obat, ya. Nanti biasanya dokter akan melihat, mereviewnya per bulan, ya, bagaimana responnya, dan kemudian bahkan ditanyakan, ya, apakah perbaikannya itu terkait juga dengan fungsi teman-teman, baik fungsi pribadi, sosial, dan pekerjaan atau sekolahnya. Jadi kita harus perhatikan depresi itu bisa sembuh dan dia bisa dibantu untuk tidak kambuh atau tidak datang lagi. Tapi apakah sering kambuh, dok? Ternyata dari hasil penelitian, studi-studi mengatakan depresi adalah salah satu kondisi yang bisa kambuhan. Sekitar lebih dari 50% itu kambuh walaupun sudah pengobatan. Jadi ada bakat yang mungkin bakat genetik yang perlu diperhatikan oleh teman-teman. Saya kira demikian yang bisa saya jelaskan terkait dengan depresi. Kalau Anda merasakan perasaan-perasaan tadi, putus asa, sedih, hilang harapan, dan sudah berlangsung lebih dari 2 minggu, maka sebaiknya Anda juga berobat ke psikiater segera supaya mendapatkan pertolongan karena meningkatkan kemampuan untuk sembuh dengan cara bisa lebih cepat melakukan pengobatan. Mudah-mudahan membantu. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam ikhlas, sabar, dan sadar. Salam sehat jiwa.